Jadi jatuhnya itu nggak tanggung-tanggung ARB ya. Jadi ARB-nya itu udah berjilid-jilid lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita coba belajar tentang average down ya. Jadi salah satu tujuan berbagi kali ini selain untuk mengikat ilmu, juga barangkali bermanfaat buat teman-teman yang bergelut di bidang saham ya. Terlebih kalau teman-teman itu trading ya, trading saham. Jadi teman-teman yang saya hormati, terkadang kalau kita trading saham itu biasanya tidak semulus apa yang kita rencanakan, yang kita gambarkan. Kadang kita untung, kadang kita juga rugi ya. Kadang untung besar, kadang juga bisa rugi besar. Nah, salah satu cara atau antisipasi untuk mengurangi kerugian dalam pembelian saham adalah dengan average down ya. Jadi secara singkat, average down adalah kegiatan yang dilakukan oleh trader saham, yaitu membeli harga saham ketika turun ya. Jadi ketika teman-teman udah membeli saham di harga 400 misalnya, kemudian turun, ternyata turunnya jauh ya, maka perlu dilakukan average down agar kerugian kita bisa tertutupi dan saham lebih murah ya ketika kita beli. Nah, jadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi ketika average down adalah ketika harga saham jatuh turun ke bawah ya. Jadi jatuhnya itu nggak tanggung-tanggung ARB ya. Jadi ARB-nya itu udah berjilid-jilid lah pokoknya. Jadi harus di average down. Nah, ternyata average down itu juga ada caranya, nggak asal-asalan. Jadi kalau pemula atau pembelajar yang baru terjun di dunia saham, biasanya average down itu misalnya ada harga saham di angka 3.000 ya. 3.000 kemudian turun 5, mungkin turun baru 10 atau berapa, itu langsung di average down. Nah, itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi kita akan belajar bagaimana average down yang benar dan yang tepat, biar ketika kita investasi saham atau trading saham tidak terlalu banyak kerugian. Oke. Nah, teman-teman, di dalam saham itu terdapat sebuah istilah, yakni fraksi saham. Jadi fraksi saham itu seperti apa? Teman-teman bisa buka websitenya sahampos.com. Di sini sudah ditulis ya. Jadi fraksi saham itu kayak selisih ya antara tik 1 dengan tik atasnya, tik bawahnya. Nah, itu namanya fraksi saham. Nah, fraksi saham sendiri kalau teman-teman perhatikan di aplikasi itu fraksi saham harga 1 ya, harga RP1 itu harga sahamnya kurang dari Rp200. Kemudian untuk fraksi 2 itu biasanya harganya 200 sampai 500. Kemudian fraksi Rp5 itu 500 sampai 2.000. Kemudian fraksi 10 itu 2.000 sampai 5.000, dan 25 itu lebih dari 5.000. Nah, kita coba ambil contoh bagaimana cara average down yang benar ya. Oke. Jadi misalnya kita beli harga saham BRIS misalnya. Saham BRIS itu berapa sekarang? Saham BRIS ya, ini bukan ajakan ya, ini cuma sebagai contoh aja. Nah, saham BRIS itu Bank Syariah Indonesia ya.
Oke, nah bridge ini kalau teman-teman perhatikan, kita coba lihat di rentang waktunya. Oke. Nah, katakanlah sederhananya teman-teman membeli saham bridge ya. Misalnya kita namakan average down ya. Misalnya saham, nama saham, nama emiten ya. Misalnya bridge ya. Nah, ini buy di angka berapa? Belinya misalnya di angka 2000, misalnya di angka 2000 ya. Oke. Misalnya di angka 2000. Misalnya berapa lot nih? Misalnya 50 lot ya. 50 lot. Oke. Nah, gimana cara average down yang benar? Jadi kalau rumusnya ya, teman-teman, rumusnya itu rumus average down. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi bridge itu kisaran 2000 ya. Kisaran 500 sampai 2000 berarti fraksinya 5 ya. Fraksinya 5. Nah, rumusnya sendiri itu fraksi dikali 100 ya. Jadi kalau misalnya bridge itu ada di angka 2000 atau 1900 berapa gitu kayak ya, berarti 5 kali 100 berarti 500. Nah, berarti kita akan average down, di harga 2000 kurangi 500 sama dengan 1500. Nah, kita akan average down yang pertama di sini. Oke. Nah, ini kan harga sahamnya kan sekarang ini 1550. Nah, kita bisa average down di harga 1500 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana misalnya belinya saham-saham yang harganya di bawah 100. Apakah rumus ini berfungsi atau masih diperlukan? Nah, kalau kita lihat di sini ya, harga kurang dari 200 itu fraksinya 1. Kalau misalnya beli di harga, misalnya beli friend ya, beli friend di angka 98. Nah, terus mau average down di angka 1 kali 100. Nah, ini kan 100 ya. Berarti 98 kali dikurangi 100 sama dengan min 2. Apakah begitu? Ya enggak begitu ya. Enggak begitu. Jadi kalau fraksinya cuma 1, teman-teman bisa kondisikan, misalnya
kalau menurut pandangan saya prakteknya, misal kita beli di 98, kita average-nya bisa di 80 ya. Jadi ya main logika aja, main keyakinan ya. Jadi misalnya ini udah sekitar 18 tick ya gitu. Atau bisa juga nanti average down yang kedua bisa di 60. Nah, jadi ini average yang pertama, ini average down yang kedua. Nah, jadi nggak harus pakai rumus yang fraksi kali 100 ya. Bisa menggunakan per puluhan tick. Oke. Per puluhan tick. Nah, jadi seperti itu cara average down. Nanti teman-teman mungkin bisa praktek sendiri ketika saham yang teman-teman beli itu turun ya, ARB berjilid-jilid, teman-teman bisa praktekkan. Dan kalau kita ambil hikmah atau pelajarannya dari average down ini kan, kayak kita itu misalnya ini harga yang kita beli ya terlalu tinggi misalnya. Oke. Nah, di sini harga saham tinggi ya, T. Nah, di sini kita bisa kayak bahasa Jawanya tuh cegat ya. Kayak kuning ya, medium. Nah, di sini harga yang paling rendah ya, titik jenuh jualan saham, transaksi saham, kita warna hijau misalnya ya. Nah, ketika ini naik, kita bisa jual di angka yang average down yang kedua. Setelahnya, kalau ini naik lagi, kita bisa jual di angka batasan ini. Nah, dari sini kita udah bisa untung ya, bisa menemukan profit gitu. Jadi syukur-syukur nanti ini juga bisa imbang. Jadi kita jualnya tidak cut loss, tapi kita jual profit. Misalnya untung 1 tick atau 2 tick, tapi kita udah untung di average down yang pertama sama yang kedua. Nah, itu. Jadi seperti itu contoh average down yang kita bahas, kita diskusikan. Mungkin teman-teman kalau ada diskusi di ruang YouTube bisa di komentar ya, kita diskusi bareng, karena saya juga masih banyak belajar. Kalau ada ilmu baru kita share gitu biar nggak lupa gitu, karena kalau nggak di share biasanya lupa gitu kan. Oke. Nah, mungkin seperti itu ya pembahasan tentang average down. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.